Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Najah Rahma Mutakin dengan NPM 2134031145. Pada kesempatan kali ini, saya bertugas sebagai moderator untuk memandu kegiatan diskusi presentasi mata kuliah Pendidikan Agama Islam kali ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul bertatap maya dalam kegiatan diskusi ini. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada kerabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan kelompok 6 dengan anggota yaitu Salsabil. Yang pertama Salsabil Anissa Isnaini dengan NPM 2134031136. Selanjutnya ada Adni Fitria Nugraha dengan NPM 2134031142 dan Sefti Azhari dengan NPM 2134031144 dan yang terakhir ada Nafisa Fatkusunnah dengan NPM 2134031146. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai topik masyarakat madani dan pemberdayaan masjid. Untuk mempersingkat waktu, mari kita memasuki topik yang pertama, yaitu mengenai masyarakat madani. Pengertian masyarakat madani akan disampaikan oleh rekan saya, Adni Fitria Nugraha. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada Najah selaku moderator. Saya akan memaparkan materi mengenai masyarakat madani. Menurut Anwar Ibrahim, masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Masyarakat madani ini yaitu masyarakat yang mempunyai sifat secara universal, sehingga perlu penyesuaian dan disampaikan pengertiannya apabila konsep masyarakat madani ini akan diterapkan di Indonesia, karena konsep masyarakat madani ini lahir dari masyarakat asing. Apabila konsep ini akan diterapkan dalam tatanan masyarakat Indonesia, diperlukan suatu konsep. Perlu adanya langkah-langkah yang sistematis sehingga dapat merubah pemahaman, kebiasaan, dan pola hidup masyarakat Indonesia. Apabila tantangan-tantangan baru dihadapi dengan menggunakan paradigma lemah, tentu segala usaha yang dijalankan akan memenuhi kegagalan. Menurut TLA 2002 halaman 245. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Adni atas penyampaian materinya. Yang selanjutnya, materi mengenai masyarakat madani dalam perspektif Islam yang akan disampaikan oleh teman saya, Nafisa Fatkusunnah. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materinya. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi terkait masyarakat madani dalam perspektif Islam. Masyarakat madani dalam perspektif Islam dibagi menjadi 4, diantaranya yaitu umatan wahidah, umatan wasaton, khairu ummah, dan baldatun thayyibatun. Yang pertama, umatan wahidah. Umatan wahidah terdiri dari dua ungkapan, yaitu yang pertama kata ummah yang berarti sekelompok manusia atau masyarakat, dan kata wahidah yang merupakan bentuk mu'anas dari kata wahid, yang secara bahasa berarti satu. Yang dimana ungkapan ini terulang sebanyak 9 kali dalam Al-Quran, diantaranya terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 213, yang dikatakan secara tegas bahwa manusia dari dulu hingga kini merupakan satu umat. Sehingga dapat diartikan bahwa umatan wahidah adalah suatu umat yang bersatu berdasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Dan arti umat tersebut tidak terbatas atau mencakup pula seluruh masyarakat. Selanjutnya, yang kedua yaitu umatan wasaton. Istilah umatan wasaton ini mengandung makna masyarakat ideal, yang dimana diantaranya terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 yang dijelaskan bahwa kualifikasi umat yang baik adalah umatan wasaton, yang berarti dasar pertengahan atau moderat. Pada posisi ini, masyarakat tidak memihak ke kiri maupun ke kanan, sehingga bisa mengantarkan manusia untuk berlaku adil. Dan konsep umatan wasaton atau posisi tengah ini menjadikan manusia mampu memadukan aspek material dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari.
Selanjutnya, yang ketiga yaitu khairu ummah. Khairu ummah dapat ditafsirkan sebagai umat terbaik atau umat yang unggul, yang dimana istilah ini hanya satu kali disebutkan dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran Surat Ali Imran ayat 10, yang dijelaskan bahwa kaum muslimin adalah umat terbaik yang membawa tugas untuk menyeru kepada yang ma'ruf atau kebaikan, mencegah dari yang mungkar atau kejelekan, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga khairu ummah dalam masyarakat unggul adalah bentuk yang ideal sebagai masyarakat Islam yang ditunjukkan dalam identitas sebagai Muslim dengan integritas keimanan, kontribusi positif terhadap manusia lainnya secara universal, dan perjuangan pada kebenaran dengan aksi amar ma'ruf dan nahi munkar, yang sebagaimana diungkapkan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 10. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penyampaian materinya. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Septia Azhari. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih pada Najah selaku moderator. Langsung saja, pengertian Baldatun Thayyibah. Menurut istilah, Baldatun Thayyibah adalah sebuah negeri atau daerah yang baik. Sedangkan menurut bahasa, Baldatun Thayyibah berasal dari kata balad yang artinya tempat sekumpulan manusia yang hidup. Istilah Baldatun Thayyibah pada masyarakat Madani berarti sebuah tempat yang di dalamnya terdapat masyarakat yang terbaik, unggul, dan ideal. Kata Baldatun Thayyibah terulang satu kali dalam Al-Quran, yaitu pada Quran Surat Saba ayat 15. Next. Selanjutnya, ciri masyarakat ideal. Yang pertama yaitu beriman. Menurut Quran Surat Ali Imran ayat 110, beriman adalah sebuah kondisi masyarakat yang mempunyai fondasi keimanan yang kokoh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hubungan dengan ciri masyarakat yang ideal dalam Al-Quran, iman yang dimaksud adalah keimanan yang diajarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sering disebut dengan rukun iman. Next. Adapun rukun iman yaitu yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua beriman kepada para malaikat Allah, yang ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat beriman kepada para rasul Allah, yang kelima beriman kepada hari akhir, dan yang keenam beriman kepada qada dan qadar. Ciri masyarakat yang diidealkan oleh Al-Quran adalah sebuah masyarakat yang di dalamnya adalah orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Asr ayat 103 memperkuat keharusan manusia mempunyai iman baik dalam berkehidupan individu maupun bermasyarakat. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Salsabil Anissa. Kepada Salsabil, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator untuk memberi kesempatan kepada saya menyampaikan materi selanjutnya. Ciri masyarakat ideal yang kedua yaitu amar ma'ruf. Pengertian secara bahasa amar ma'ruf. Kata ma'ruf berasal dari bahasa Arab dan tatanan bahasa Arab. Kata ma'ruf merupakan isim maf'ul yaitu tertulis atau ditulis. Kata kerja dari kata ma'ruf adalah arafah yang mempunyai arti mengetahui, mengenal, melihat dengan tajam, atau mengenali perbedaan. Jadi, arti amar adalah memerintahkan, dan ma'ruf artinya adalah kebajikan atau kebaikan. Secara istilah, amar ma'ruf atau al-amru bil ma'ruf dapat diartikan memerintahkan atau mengajak pada kebaikan, baik dalam bertindak atau bertutur kata. Dan juga dapat diartikan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam kitabnya, dan melalui lisan Rasulullah. Ma'ruf dalam Al-Quran disebut sebagai suatu nilai kebaikan. Kebaikan tersebut merupakan hasil kesepakatan anggota masyarakat. Salah satu hal yang harus diperhatikan dari istilah ma'ruf yang disebut dalam Al-Quran adalah suatu nilai kebaikan. Kebaikan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama dari anggota masyarakat. Kesepakatan-kesepakatan tersebut dibuat oleh anggota masyarakat yang bertujuan untuk kepentingan bersama. Kesepakatan tersebut dalam bentuk yang lain dapat berupa sebuah peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan pada suatu masyarakat. Selanjutnya,
Ciri masyarakat ideal yang ketiga yaitu nahi mungkar. Pengertian secara bahasa. Nahi memiliki arti mencegah atau melarang. Mungkar adalah keji atau mungkar. Mungkar diartikan sebagai segala sesuatu yang dipandang buruk, baik menurut syariat maupun norma akal yang sehat. Jadi mungkar yaitu semua yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka semua maksiat, besar dan kecil, adalah mungkar karena diingkari oleh akal sehat dan fitrah yang lurus. Kemungkaran terbesar adalah syirik kepada Allah. Contoh perbuatan mungkar yaitu berbohong, iri, dengki, takabur, nifak, mengadu domba, zalim, membunuh, dan lain sebagainya. Maka nahi mungkar berarti mencegah orang lain dari berbuat kejahatan. Dan sesungguhnya amar ma'ruf dan nahi mungkar menurut Asma merupakan pembeda di antara orang beriman dan orang munafik. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Salsabil atas penyampaian materinya. Itu dia mengenai topik masyarakat madani. Yang selanjutnya materi mengenai topik pemberdayaan masjid. Materi pertama akan disampaikan oleh Seftia Azhari. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada Naja. Langsung saja, pengertian pemberdayaan masjid. Pemberdayaan masjid adalah upaya pengurus masjid atau DKM dalam memperluas fungsi masjid untuk kemaslahatan umat. Next. Fungsi masjid yang paling utama ialah sebagai tempat beribadah kepada Allah SWT. Masjid difungsikan sebagai sarana bagi umat muslim untuk melaksanakan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Begitupun juga ibadah yang lainnya. Selain fungsi utama tersebut, masjid juga mempunyai fungsi lain, yaitu sebagai pusat pendidikan. Masjid berfungsi sebagai tempat kegiatan proses belajar mengajar dalam memperdalam ilmu agama Islam, di mana setiap muslim berhak untuk memberikan atau mendapatkan ilmu melalui kajian-kajian agama yang diadakan di masjid. Fungsi selanjutnya yaitu sebagai tempat musyawarah. Fungsi ini tidak kalah penting karena seperti yang kita ketahui bahwa banyak masjid yang telah digunakan umat muslim untuk membahas berbagai persoalan. Fungsi selanjutnya yaitu sebagai tempat akad nikah. Selain sebagai pusat musyawarah, banyak masjid yang dipilih oleh pasangan untuk melaksanakan akad nikah. Dikarenakan masjid merupakan salah satu tempat suci dan dijaga kesuciannya. Fungsi selanjutnya yaitu sebagai tempat perlindungan. Ketika terjadi bencana atau musibah, masjid menjadi salah satu tempat yang paling banyak digunakan sebagai tempat perlindungan. Karena setiap muslim akan merasa aman dan tentram ketika berada di dalam masjid. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penyampaiannya. Materi selanjutnya mengenai bentuk pemberdayaan masjid yang akan disampaikan oleh Salsabil Anissa dan Hani Fitria Nugraha. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi mengenai bentuk pemberdayaan masjid Rasulullah meliputi beberapa aspek, diantaranya yang pertama pemberdayaan aspek spiritual. Pemberdayaan aspek spiritual sudah diawali ketika di Mekah dan Rasulullah berhasil membentuk komunitas kecil kaum muslimin yang selanjutnya menjadi pionir-pionir pejuang dakwah di Madinah bersama Rasulullah. Ketika terjadi tekanan dari kaum Quraisy dan posisi kaum muslimin sangat sulit untuk menjalankan ibadahnya, Rasulullah memilih hijrah ke Madinah. Ketika Rasulullah hijrah di Madinah, Rasulullah membangun sebuah masjid bernama Masjid Nabawi. Setelah Rasulullah membangun Masjid Nabawi dan dikumandangkannya seruan azan oleh Bilal bin Rabah di setiap waktu sholat, kaum muslimin menemukan ketenangan dan kebebasan dalam menjalankan ibadah selama 10 tahun tidak didapatkannya di Mekah. Selanjutnya, pemberdayaan aspek sosial. Masjid Nabawi yang dibangun sebagai pusat ibadah dan aktivitas kaum muslimin telah mampu menghapus seluruh sikap sosial yang lemah pada masyarakat Arab seperti fanatisme suku, konflik berkepanjangan, dan lain sebagainya. Rasulullah memerintahkan, mengajari, dan membimbing dalam mensucikan jiwa kaum muslimin.
Beberapa upaya yang dilakukan Nabi dalam membangun sikap sosial masyarakat Islam antara lain, yang pertama dengan pengalaman ruhani di dalam masjid, seperti salat berjamaah. Yang kedua melalui pendidikan di Masjid Nabawi dan tauladan Rasulullah yang secara terus-menerus ditanamkannya, seperti penyampaian ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang persamaan dan kesetaraan manusia dalam Islam. Disebutkan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 tentang pentingnya persaudaraan, serta keharusan bekerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam menyerukan dan menegakkan kebaikan. Pendidikan akhlak yang dilakukan Rasulullah bersifat integral, artinya tidak hanya nasihat secara lisan, tetapi tauladan dari sifat dan perilaku beliau sangat mulia sesuai dengan Al-Quran. Yang ketiga, Nabi melakukan penguatan persaudaraan di antara dua kelompok muslim dengan bentuk mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor. Fenomena ini memberikan pengaruh spiritual yang amat besar dan dapat dirasakan dalam kelompok masyarakat Madinah pada waktu itu. Dan yang terakhir, dalam setiap kesempatan Nabi memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama kepada seluruh muslim, baik ansor maupun muhajirin. Seperti memberi kesempatan mengumandangkan azan pada Bilal yang sebelumnya ia seorang budak hitam. Dan dalam setiap kumpulan musyawarah, Rasulullah meminta suara yang sama kepada kalangan Ansar dan Muhajirin. Selanjutnya yaitu pemberdayaan aspek di bidang pendidikan. Nabi melakukan pemberdayaan pada aspek pendidikan. Dimulai di Mekah, Rasulullah menyeru kepada kaum Quraisy untuk mengajarkan dan membimbing kaum muslimin dengan kandungan Al-Quran secara dialogis. Rasulullah menginginkan Islam diterima dengan keyakinan dan kesadaran yang tinggi, berlandaskan ilmu pengetahuan dan keimanan. Selama di Madinah, pendidikan kaum muslimin dipusatkan di Masjid Nabawi. Laki-laki dan perempuan diberi kesempatan yang sama untuk mengikuti pendidikan. Materi pendidikan berupa penyampaian nilai-nilai dari Al-Quran yang disampaikan dalam bentuk penyampaian umum atau halakoh, yaitu duduk melingkar mengerumuni Nabi di sela-sela salat wajib. Ada juga di setiap pertemuan dan perjalanan Nabi, bagi muslimah ada yang langsung bertanya tentang suatu permasalahan kepada Nabi, ada juga yang disampaikan kepada para istri Nabi dan disampaikan kepada baginda. Bentuk dan kegiatan pendidikan yang dilakukan Rasulullah memang masih sederhana jika dibandingkan masa-masa sesudahnya. Namun dasar-dasar yang sudah dilakukan Rasulullah memiliki implikasi atau akibat yang sangat besar dalam kehidupan manusia di muka bumi ini. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adni. Kepada Adni dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan materi yang pertama mengenai aspek ekonomi. Masyarakat Arab dikenal sebagai pedagang atau saudagar yang sukses di Jazirah Arab. Sebagian dari mereka juga memiliki moral yang baik, seperti suka membantu dengan hartanya, namun yang dinilai lemah dari perilaku ekonomi mereka adanya tindakan riba. Perilaku riba melahirkan kelompok orang kaya yang sangat mencintai kemewahan di satu pihak dan kelompok lemah yang terlihat di pihak lain. Di Madinah, orang Yahudi yang menguasai pasar ditemukan Rasulullah, biasanya melakukan kecurangan-kecurangan. Kondisi inilah yang menggerakkan Rasulullah untuk memperbaiki perilaku ekonomi masyarakat. Penguatan ekonomi berbasis masjid dalam dakwah Nabi di Madinah lebih difokuskan pada 3 hal, yaitu yang pertama, penguatan etika bisnis Islami yang harus diterapkan dalam transaksi jual beli di pasar atau di tempat lainnya oleh seorang muslim, seperti larangan menipu, curang, haramnya perbuatan riba, dan sebagainya. Yang kedua, dengan membangun ikatan persaudaraan di kalangan muhajirin dan ansor, bantuan dari pihak ansor pada kaum muhajirin yang sedang lemah dalam ekonomi. Secara perlahan, muhajirin merintis perekonomiannya dengan bantuan modal. Ada yang memulai usaha atau berdagang di pasar, seperti yang dilakukan Abdurrahman bin Auf. Dengan diberikan lahan, ada yang memulai bertani dan lain sebagainya. Sehingga lama-kelamaan, kaum muhajirin menjadi mandiri dan tidak hidup dengan ketergantungan. Sekalipun mungkin sebagian kecil kaum Ansor dengan dilandasi ketaatan kepada Allah dan Nabi-Nya.
memberikan sebagian hartanya kepada saudaranya yang membutuhkan akan melahirkan ketenangan jiwa dan semangat dalam bekerja yang tentu akan bertambah dalam keuntungan hartanya. Yang ketiga, dengan mendirikan pasar di sekitar Masjid Nabawi. Pendirian pasar bagi kaum muslimin merupakan langkah pemberdayaan ekonomi umat Islam, yakni penyediaan lembaga ekonomi umat Islam sekaligus langkah awal penerapan sistem ekonomi Islam. Di pasar ini, Nabi melarang adanya tindakan penipuan dalam jual beli, dan juga larangan memungut pajak seperti yang biasa dilakukan orang Yahudi. Next. Berikutnya yaitu aspek politik dan pertahanan. Dalam kemampuan bela negara, Nabi telah berusaha memberikan penguatan-penguatan sekaligus pengalaman. Di antaranya, yang pertama, pengalaman berhijrah, bentuk perlawanan Nabi terhadap tekanan kaum Quraisy dalam mempertahankan keimanan diri dan ideologi, komunitas ekstensinya, dan pengembangan masyarakat Islam. Dalam kondisi lemah, pilihannya adalah hijrah. Tindakan hijrah bukan sebuah pelarian menghindari kekalahan, melainkan bentuk perlawanan dalam mempertahankan kedaulatan negara. Yang kedua, pembangunan masjid. Untuk membangun sebuah kekuatan, dibutuhkan tempat atau markas di mana kaum muslimin dapat bertemu secara intensif. Masjid bukan hanya tempat beribadah, kaum muslimin bertemu untuk bermusyawarah, serta setiap saat Nabi memberikan penguatan-penguatan berupa motivasi, harapan, dan janji-janji Allah bagi mereka yang menolong agama Allah. Dari Masjid Nabawilah kekuatan Islam bergema hingga mampu menaklukkan kota Mekah. Yang ketiga, menggalang persatuan umat Islam, dimulai dari mempersaudarakan muhajirin dan ansor. Yang keempat, menjalin kerukunan antar umat beragama yang berada di Madinah yang menghasilkan kesepakatan damai yang dikenal dengan Perjanjian Piagam Madinah. Yang kelima, mengadakan perjanjian damai dengan beberapa kabilah yang beradu di sekitar jalur perlintasan dagang dari Makkah menuju Syam. Yang keenam, pelatihan persaingan perang, seperti memanah serta nasihat-nasihat tentang pentingnya latihan keberanian dengan pengiriman pasukan secara terus-menerus untuk membangun kekuatan kaum muslimin ke hadapan musuh Islam. Yang kedelapan, kebersamaan dengan Nabi di medan peperangan. Kaum muslimin menyaksikan, merasakan, dan mempraktekkan tahapan-tahapan menjelang pertempuran serta strategi peperangan yang dikomando oleh Nabi secara langsung. Mereka juga menyaksikan kesungguhan Nabi dalam membela agama Allah. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Materi yang terakhir akan disampaikan oleh Nafisa Fatkusunnah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi mengenai pengelolaan masjid. Menurut Haris Mayanti 2016, ibadah masjid adalah usaha-usaha merealisasikan fungsi-fungsi masjid sebagaimana mestinya. Sesuai dengan prinsip yang digunakan dalam ilmu idarah, seorang manajer biasanya melakukan fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu perencanaan. Suatu lembaga organisasi harus mampu mendahulukan yang namanya perencanaan, karena tanpa adanya perencanaan yang kita buat, maka kegiatan tidak akan berjalan dengan optimal. Begitupun cara mendirikan masjid harus menggunakan perencanaan proyek, seperti pendanaan, arsitektur, manajemen, dan sebagainya. Dengan adanya perencanaan, penyelenggaraan kegiatan masjid dapat berjalan secara lebih terarah dan teratur. Seperti mengenai apa saja hal-hal yang harus dilaksanakan dan bagaimana cara melaksanakannya. Maka kita dapat mempertimbangkan kegiatan-kegiatan apa yang seharusnya diprioritaskan. Kegiatan perencanaan ini meliputi serangkaian keputusan termasuk penentuan tujuan, kebijakan, membuat program, menentukan metode-metode dan prosedur, serta menetapkan jadwal waktu pelaksanaan. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Setiap usaha untuk mencapai tujuan harus melibatkan orang yang mampu bekerja dalam bidang organisasi tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu dilaksanakan langkah dan kegiatan. Langkah-langkah ini dirumuskan untuk mencapai tujuan bersama, seperti daftar tugas yang akan dilaksanakan, harus dianalisa dan dibagi dalam berbagai pusat kegiatan,
yang merupakan cara kerjasama dalam sebuah struktur organisasi. Yang ketiga yaitu penggerakan pelaksanaan atau actuating. Semua proses kegiatan yang dilakukan di masjid harus menggunakan actuating karena di antara fungsi manajemen masjid adalah actuating yang merupakan fungsi secara langsung yang berhubungan dengan manusia sebagai pelaksanaannya. Dengan melalui fungsi inilah, manajemen masjid akan berjalan dengan efektif karena terdapat tenaga pelaksana yang tersedia merealisasikan planning dalam bentuk kegiatan-kegiatan nyata. Dari pembentukan kepengurusan masjid tersebut menjadikan masjid lebih mudah untuk melaksanakan serta menggerakkan segala problematika dan program-program yang telah dibuat untuk masyarakat. Dan yang terakhir yaitu pengawasan. Pengawasan terhadap manajemen masjid sangat diperlukan, bukan hanya untuk mencapai tujuan organisasi saja, tetapi juga untuk menciptakan keyakinan yang kuat dari masyarakat terhadap pengelola kekayaan dan harta masjid dan umat, sehingga masyarakat lebih yakin dan akhirnya tidak ragu-ragu menyerahkan infak dan sedekahnya kepada pengurus masjid. Selain itu, pengurus juga harus berupaya untuk membuat pembukuan administrasi yang dapat diperlihatkan dan dipertanggungjawabkan secara terpercaya, akurat, dan up-to-date, sehingga dapat dijadikan sebagai panduan dalam pengelolaan masjid. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Itu dia teman-teman, materi mengenai masyarakat madani dan pemberdayaan masjid telah kami sampaikan. Cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dari penyampaian materi kami. Semoga bisa bermanfaat untuk kita di masa depan. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.